Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cimenteng Minajaya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bu Rosmi akan membahas bab 8 tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Dan Bu Rosmi ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kita mulai saja untuk perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Nomor 1, perhatikan ilustrasi berikut. Arman berteman akrab dengan Ketut. Arman memiliki keinginan agar suatu saat Ketut mendapat hidayah dari Allah, sehingga memeluk agama Islam. Demi terwujudnya keinginan itu, Arman sering mengajak Ketut berdiskusi tentang agama Islam. Beberapa kali Arman juga meminjami buku keislaman. Sesekali Arman juga mengajak Ketut ikut sholat bersamanya. Bagaimana penilaian kalian terhadap ajakan Arman tersebut? Apakah ajakan itu termasuk sikap toleran? Jelaskan. Baik anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, Bu Rosmi akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Jadi terkait pertanyaan nomor 1, seharusnya Arman tidak memaksakan keinginan dan juga mencampur adukan pertemanan dalam kegiatan ibadah. Jadi kebebasan seseorang dalam beragama yang didasarkan pada kerelaan dan juga ketulusan hati tanpa paksaan. Jadi maksud tersebut adalah mempertahankan hubungan yang positif ya. Sementara memaksakan pendapat kepada orang lain itu dapat memicu perdebatan dan juga menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi. Baik anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, untuk pertanyaan nomor 2, perhatikan ilustrasi berikut. Budi, Anton, Siti, dan Albert berencana mengerjakan tugas sekolah pada hari Minggu di rumah Albert. Mereka sudah berkumpul sejak jam 10 pagi sampai jam 15.00. Tugas masih belum selesai dikerjakan. Padahal pada jam 15.30, Albert dan semua anggota keluarga mau melaksanakan kebaktian di gereja. Ayah Albert menawarkan agar mereka ikut kebaktian dulu. Setelah itu, baru melanjutkan mengerjakan tugas. Sebagai seorang Muslim, apa yang seharusnya dilakukan Budi, Anton, dan Siti? Baik anak-anak, untuk pertanyaan nomor 2, di sini juga masih terkait dengan toleransi ya. Jadi seharusnya tugas dikerjakan hanya sampai jam 3 ataupun jam 15.00. Apabila belum selesai, diteruskan di rumah masing-masing. Nanti disatukan kembali. Budi, Anton, dan Siti seharusnya pamit pulang dan tidak menerima tawaran untuk ikut kebaktian. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi kebaktian itu sendiri yakni upacara ibadat jemaat Kristen yang kerap dilaksanakan di rumah ibadah Kristen ataupun gereja. Ketika kita menolak ajakan teman, jangan lupa menggunakan kata mohon maaf, terima kasih, dan izin agar kesannya lebih sopan. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3. Perhatikan narasi berikut. Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Salah satu bentuknya adalah dengan menghargai keberadaan agama selain Islam. Apakah maksud dari narasi tersebut? Nah, anak-anak, untuk jawaban nomor 3, di sini maksudnya yakni menghargai keberadaan agama selain Islam didasarkan pada pengakuan Islam terhadap kemajemukan,
Islam mengakui bahwa kemajemukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, dan juga berbeda agama. Nah, perbedaan ini adalah sunatullah. Maksudnya, perbedaan-perbedaan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terjadi secara alamiah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan berbagai jenis suku dan bangsa ditujukan agar mereka saling mendapatkan kebaikan. Kemudian pertanyaan nomor 4. Perhatikan narasi berikut. Islam di Indonesia sangat beragam. Umat Islam Indonesia mengekspresikan keberagamannya dengan cara dan tradisi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan munculnya potensi perpecahan di internal umat Islam. Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi sehingga potensi perpecahan tersebut tidak terjadi? Nah, untuk pertanyaan nomor 4, yakni menguatkan ikatan persaudaraan yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam membangun persaudaraan kemanusiaan dengan umat beragam untuk kehidupan yang saling berdampingan secara harmonis. Nah, maksud dari jawaban tersebut adalah berkat hati yang membuat orang yang satu dengan lainnya menjadi saudara. Jangan sampai divide ad impera, ya. Kemudian pertanyaan nomor terakhir. Perhatikan narasi berikut. Semenjak awal Islam sudah mengajarkan tentang sikap toleran antar umat beragama. Banyak contoh yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebutkan 3 di antara contoh tersebut. Nah, anak-anak yang Borosmi sayangi dan Borosmi banggakan, perhatikan dan simak. Untuk jawaban nomor 5 di sini, yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa Abu Thalib memeluk Islam. Kemudian, yang seterusnya, kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Yang selanjutnya, Rasulullah membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid. Nah, yang perlu kalian garis bawahi yaitu yang poin 3, yakni Rasulullah membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid. Nah, anak-anak, benarkah Nabi pernah mengizinkan kaum Nasrani ataupun kebaktian di masjid? Jawabannya, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah membolehkan masjid untuk ibadah kaum Nasrani. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Borosmi sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.